Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN bersama Ibu Renvil, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasikan permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan apa saja yang dibahas yaitu pertama mengenai sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Kedua, sistem sosial organisasi kemasyarakatan. Tiga, sistem pengetahuan. 4, bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Masih ingatkah kalian dengan lagu Satu Nusa? Ya, lagu Satu Nusa ini mengartikan tentang bagaimana kita bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ada 4 jenis faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi seperti karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengetahuan. 2. Faktor budaya, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. 3. Faktor biologis, terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis, yaitu muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan dalam keberagaman pada pertemuan kali ini Ibu bahas menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok keberagaman sosial budaya. 2, permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Dan yang terakhir adalah permasalahan dalam keberagaman gender. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi mencakup 3 hal. Di dalam satu bangsa terdapat beberapa unsur kebudayaan seperti agama, kepercayaan, upacara keagamaan, sistem mata pencaharian, bahasa, pengetahuan, kesehatan, serta peralatan tradisional dalam mata pencaharian. Yang berikutnya bahwa unsur kebudayaan tersebut menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, sistem kekerabatan Indonesia ada 2, matrilineal dan patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu seperti suku Minangkabau. Sedangkan patrilineal adalah sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah seperti suku Batak. Perhatikan gambar. Pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat perkotaan hidup dengan suasana yang penuh keramaian, sedangkan masyarakat desa hidup dalam suasana yang tenang dan damai. Tugas kalian pada hari ini adalah mencari gambar tentang permasalahan perbedaan masyarakat perkotaan dan pedesaan berdasarkan keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian, gambar tersebut jadikan sebuah video. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Permasalahan keberagaman ekonomi ada 5 hal. Pertama, pertanian, di mana masyarakat tradisional pengelolaan lahannya melalui bergantung pada cuaca dan iklim serta lahan yang tidak terlalu luas. Sedangkan masyarakat modern itu lebih memanfaatkan teknologi yang canggih dan tidak bergantung cuaca dan iklim.
Dalam bidang peternakan, permasalahan yaitu kurang pemahaman peternak tentang cara merawat hewan ternak. Yang kedua, tidak meratanya distribusi hewan ternak. Yang ketiga, ketersediaan sumber pangan yang berbeda. Dalam nelayan tradisional menggunakan jala kecil dan perahu motor. Sedangkan pada nelayan modern menggunakan jala yang besar hingga kapal besar. Dalam bidang jasa, permasalahannya yaitu mata pencaharian berkembang di kota lebih banyak daripada di desa. Sedangkan pada bidang industri, permasalahannya yaitu banyak dilakukan di perkotaan dan dengan mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Permasalahan dalam keberagaman gender. Permasalahan dalam keberagaman gender. Yang pertama, gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati yang tidak bisa dirubah lagi. Dua, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Dan yang ketiga, laki-laki harus berpendidikan tinggi, sedangkan perempuan cukup hanya menjadi ibu rumah tangga. Nah, di mana hal ini menyebabkan perbedaan pada pekerjaan antara wanita dan perempuan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.